mahasiswa Indonesia tiba-tiba menjadi sorotan, mulai dari kemunculannya yang secara tiba-tiba sampai nama partai dan simbol yang membawa-bawa mahasiswa. Direktur Tata Negara Kemenkumham Baroto menyebut, secara administrasi partai ini sebenarnya bukan ujuk-ujuk ada. Partai Mahasiswa Indonesia adalah ganti nama dari Partai Kristen Indonesia 1945 yang sudah terdaftar sebagai badan hukum di Kemenkumham. Partai ini sudah memiliki kantor yang beralamat di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Namun berdasarkan penelusuran Metro TV, belum terlihat tanda-tanda kegiatan seperti lazimnya partai politik. Saat ini saya sudah berada di lokasi yang disebutkan menjadi alamat dari Partai Mahasiswa Indonesia tersebut. Ini merupakan ruko yang berada di Jalan Cikini Raya, Blok 60I. Namun jika terlihat memang untuk ruko yang di lantai 1 ini tampaknya masih kosong. Tadi saya mencoba untuk di sebelahnya, ini tertulis keterangan bahwa ini merupakan law office atau kantor pengacara. Ini memang terbuka dan tadi saya sempat melihat ada yang masuk ke sini. Kita akan meminta keterangan dari petugas yang berjaga di lokasi sebenarnya lebih tepatnya yang mana kantor dari Partai Mahasiswa Indonesia ini dan seperti apa aktivitas harian yang pernah terlihat di sekitar lokasi ini. Coba tanya Pak Amit. Pak, yang ini? Pengelola yang duduk bangku. Yang duduk di sebelah sana ya Pak ya? Oh iya. Berarti ada beberapa media yang sudah datang ke sini untuk melihat. Dari keterangan petugas yang umumnya berada di sekitar lokasi, memang kerap kali sejumlah mahasiswa datang ke lokasi ini. Namun jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 3 orang dan tidak melakukan aktivitas yang cukup lama di sekitar sini. Menurut mereka, bahwa di sekitar lokasi ini juga belum ada tanda, bahkan belum ada laporan apakah sebenarnya aktivitas yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut. Namun, sebelumnya kantor law firm atau law office yang berada di lokasi ini mengatakan memang kantor ini akan ditempati oleh para mahasiswa, namun tidak ada keterangan lebih detailnya. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut, Partai Mahasiswa Indonesia belum tentu menjadi representasi politik dari seluruh kelompok mahasiswa. Ia pun mengingatkan jangan sampai partai yang mengusung nama mahasiswa itu ditunggangi oleh kelompok dengan kepentingan politik tertentu. Logistik dan pendanaan, di situ juga menjadi pertanyaan besar, di mana kira-kira sumber dana dan logistik itu yang bisa didapati oleh mahasiswa. Jadi ini yang saya kira kemudian mendebalkan keyakinan-keyakinan publik. Jangan sampai mahasiswa yang disebut sebagai sosok yang idealis justru hanya dikooptasi oleh segelintir kepentingan politik tertentu yang justru sangat bertentangan dengan kepentingan rakyat. Penggunaan mahasiswa sebagai nama dan simbol partai politik tidak lazim digunakan di dalam sistem politik modern. Pasalnya, dalam sejarahnya, gerakan mahasiswa lebih dikenal sebagai sebuah gerakan moral ketimbang gerakan politik. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, lalu bagaimana tanggapan dari pihak mahasiswa dengan munculnya Partai Mahasiswa Indonesia? Kita membahasnya dengan Ketua BEM seluruh Indonesia, Kaharudin. Mas Kahar, selamat malam. Selamat malam. Ya, Mas Kahar, Partai Mahasiswa Indonesia ini resmi berbadan hukum sejak 21 Januari 2022 dan telah tercantum ya dalam data parpol ke KPU. Apakah BEM seluruh Indonesia mengetahui mengenai Partai Mahasiswa ini? Ya, yang pertama terkait tentang BEMSI. Terima kasih Mas terkait tentang Partai Mahasiswa Indonesia ini. Yang pertama dari BEMSI tidak mengetahui terkait terbentuknya Partai Mahasiswa Indonesia karena memang pembahasan di BEM seluruh Indonesia tidak ada terkait tentang partai. Karena memang kita menolak terkait tentang penamaan nama partai atas nama mahasiswa Indonesia. Jadi memang di sini kita menjaga bagaimana mahasiswa itu terus bergerak berdasarkan hati nuraninya, keberaniannya, gerakan-gerakan moral, gerakan moralitas, gerakan-gerakan ekstraparlamenter. Jadi memang kita perlu menjaga independensi dari mahasiswa itu sendiri. Seperti itu, Mas. Ya. Baik, Mas Kahar, tapi pernah diajak bergabung tidak? Pernah diajak diskusi tidak? Apalagi dengan Eko Pratama ya. Ini orang yang terdaftar menjadi ketua umumnya. Pernah tidak? Ya, kalau terkait tentang bersama Korpus BEMNUS Eko Pratama, kita pernah live bareng juga diskusi terkhusus. Biasa kita berbeda, selalu berbeda pandangan terkait tentang BEMSI dan dia dari